Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara training psikofinancial dengan tema Agile Leadership, Thriving in a Dynamic Environment. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara training hari ini. Perkenalkan, aku Angela dari Divisi HRD yang akan memandu jalani kegiatan training pada pagi hari ini. Nah, mungkin tadi karena kita udah ice breaking gitu ya, udah pemanasan, jadi harapannya teman-teman bisa lebih semangat dan lebih fokus lagi gitu ya dalam mengikuti acara training hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya seperti yang udah tertera di layar gitu ya, mungkin aku mau membacakan profil singkat dari pembicara kita hari ini, yakni Kak Masyita Adlin Putri gitu. Oke, jadi Kak Masyita sendiri merupakan fresh graduate dari Universitas Diponegoro, Fakultas Psikologi, dan saat ini Kak Masyita sedang magang di Dream Action sebagai Talent Management Specialist Intern dan juga di PT Berkah Global Edu atau Kobe Education sebagai HR Payroll Intern. Nah, dari Kamasitasnya juga ada beberapa pengalaman lain ya, seperti sebagai Manager of Culture and Team Management di Herspace dan juga Chief Executive Officer di Gerakan Sehat Mental Undip. Nah, selain itu dari Kak Meshita sendiri juga punya pengalaman lain gitu ya sebagai speaker di PTHBA Bengkulu tahun 2024 dengan tema Proactive Approaches to Addressing Customer Complaints. Kemudian juga pernah jadi speaker di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tahun 2022 dengan temanya Dealing with Academic Pressure dan juga Organizational Leadership Training, Project Planning. Oke, kayaknya ini udah keren banget nggak sih speaker kita pada training kali ini gitu. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Masyita. Tapi sebelum itu mungkin aku sapa-sapa dulu kali ya pemateri kita pada pagi hari ini. Halo Kak Masyita, selamat pagi. Halo, panggilannya Angela kan ya? Iya Kak Angela. Halo Angela, halo teman-teman Soko Finansial. Selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak? Aku hari ini takut banget sih, aku udah lama nggak jadi speaker kan. Dan thank you for having me, Soko Finansial. Aku excited, semoga teman-teman juga semangat karena tadi ice breaking-nya seru ya. Semoga serunya dibawa juga di sharing dan nanti bakal ada studi kasus. Aku nggak tahu apakah ini spoiler atau enggak, tapi ya semoga kita bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman. Gitu. Kamu gimana kabarnya Angela? Aku juga kabarnya baik sih Kak. Oke. Iya, Oke, berarti dari Kak Masyita sendiri udah siap nih Kak untuk menyampaikan materinya pada training hari ini? betul. Siap nggak siap? Aku, mari kita sharing aja ya teman-teman kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, mungkin aku serahkan kepada Kak Masyita waktu dan tempat, dipersilahkan Kak. Oke, thank you Angela dan makasih udah memperkenalkan aku lewat CV aku dengan baik juga. Cuman aku mau memperkenalkan diri lagi teman-teman. Halo teman-teman Soko Finansial, teman-teman magang di Soko Finansial. Thank you for having me. Kenalin aku Masyita dan aku sedikit ada CV update juga. Aku baru keterima di Has Micro sebagai Learning and Development. Dan benar aku punya beberapa pengalaman yang aku harap teman-teman bisa sedikit lebih percaya sama aku kalau aku agak bisa nih menyampaikan materi ini walaupun kita sama-sama belajar ya teman-teman. Eh, Oke, mungkin boleh next. Oke, di sini kita bakalan belajar tiga hal teman-teman. Ada dari agile leadership, ada tentang agile leadership skill atau apa aja sih sebenarnya kompetensi atau hal-hal yang ada di dalam agile leadership atau agile leader. Terus ada juga cara menjadi agile leader dengan 9 principle of agile leadership. Nah, boleh next? Oke, kita mulai dari agile leadership. Boleh next lagi? Oke, kita mulai dulu dari leadership, teman-teman. Karena kita aja mau belajar lebih banyak tentang agile leadership. Jadi kita harus tahu juga nih leadership itu sendiri apa. Leadership itu sendiri dari KBBI itu adalah kepemimpinan. Jadi itu adalah mengenai atau perihal pemimpin dan cara memimpin. Jadi banyak yang agak salah-salah nih antara leadership sama leader. Jadi
pemimpin itu leader, leadership itu kepemimpinan. Dan balik lagi ke pengertiannya, leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain menuju tujuan bersama. Dan ini tidak hanya terkait dengan jabatan atau posisi tertentu, tapi mengenai keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk mengarahkan orang lain dengan efektif. Balik lagi ke yang aku bilang tadi, leadership itu tuh nggak sama-sama leader, tapi leader harus punya kemampuan leadership sendiri. Jadi nggak semua orang yang bukan leader tidak punya leadership. Mungkin teman-teman juga ngerasain nggak sih, dia sebenarnya bukan tim leader, bukan leader. Di sini ada tim leader ya, pokoknya ada bukan di posisi pemimpin, tapi dia punya jiwa pemimpin gitu. Nah itu bisa disebut juga leadership. Boleh next? Oke, nah, agile leadership itu apa? Jadi, agile leadership itu adalah sebuah pendekatan dalam kepemimpinan yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang responsif, inovatif, dan juga adaptif. Cocok banget sama temanya kan, thriving in a dynamic environment. Jadi emang agile leadership ini tuh memang dipersiapkan untuk gimana caranya perusahaan itu tuh bisa mengikuti lingkungan yang kita tahu ya dunia kita sangat fast-paced work environment banget lah pokoknya. Jadi kayak kita sangat bergerak dengan cepat dan gimana nih perusahaan bisa mengikuti pergerakan cepat yang ada di dunia yang sedang terjadi ini gitu. Dan itulah agile leadership ini. Nah, kepemimpinan yang fakas atau agile leadership ini tidak hanya berfokus pada tugas-tugas khusus atau tujuan jangka pendek, tapi juga memperhatikan pengembangan jangka panjang dan organisasi dan menginspirasi anggota tim untuk berpartisipasi aktif. Ini bakal dibahas lebih lanjut nanti, tapi kalau misalnya teman-teman tahu, biasanya kayak conventional leadership, itu biasanya kadang kayak oh ya udah leadernya ngasih perintah nih ke anggotanya, tapi kayak tidak mengevaluasi, tidak coba memberikan ruang terbuka untuk feedback dari anggotanya, dan itu kan menjadi tidak ada pengembangan. Kita hanya mengikuti apa yang katanya leader sebutkan gitu kan. Nah, di Agile Leadership kita bakalan menginspirasi, memantik, dan mendukung anggota tim itu bisa berpartisipasi aktif karena pengambilan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh pemimpin saja, tapi melibatkan seluruh anggota aktif untuk bisa mencapai tujuan bersama secara efektif. Oke, boleh next? Nah, jadi kenapa agile leadership itu jadi penting? Sebenarnya apa aja sih peran agile leadership di dalam sebuah perusahaan? Balik lagi yang aku tadi sebutin, ada agile leadership sama conventional leadership. Jadi kalau misalnya conventional leadership itu tuh memerintah nih teman-teman, dia kasarnya sih menyuruh-nyuruh tanpa mempertimbangkan apa-apa gitu kan, tapi tidak memberikan ruang terbuka gitu. Nah, tapi kalau agile leadership itu bakalan membuat prediksi dan perencanaan jangka panjang dan dia menekankan pada kolaborasi. Jadi bukan perintah. Jadi dia antara dia dengan anggota-anggotanya itu akan mencoba untuk lebih engage dan bonding sehingga ada kolaborasi yang tercipta di dalam tim. Dan agile leader itu akan bekerja menjalankan prinsip melayani anggota atau pelanggan bukan mengatur dan mengendalikan. Nah, terus pemecahan masalah tidak lagi berpusat di atas, tapi pendekatan pada anggota. Jadi, kalau agile leadership itu tuh biasanya mereka memberikan kesempatan, otonomi, dan kewenangan juga ke anggota untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri juga. Jadi bukan kayak, ya udah nih urus kamu gitu, tapi tetap juga ada mentornya, ada pembimbingannya juga. Jadi ketika mereka dalam menghadapi masalah atau menghadapi project, ketika mereka diberikan apa ya kesempatan untuk otonomi di dalam projectnya sendiri, mereka itu bisa membangun dirinya sendiri dan juga memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada manajemen gesit di sini. Ada apa ya, responsif, sikap responsif yang dilakukan sama anggota yang diberikan kesempatan dari agile leader ini. Dan dia tuh tidak mengontrol pekerjaan atau penugasan, tapi membina tim dan organisasi untuk bisa mandiri. Dan aktif dalam memperoleh informasi, perusahaan cepat dalam merespon dan bergerak. Nah, jadi kalau ini biasanya agile leadership itu bakalan bergerak aktif untuk mendekati tempat informasi. Jadi dia nggak yang duduk diam, oh oke, apa nih anggota laporan aja ke aku per weekly gitu misalnya. Dan itu nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya agile leadership, dia bakalan mengajak anggotanya. Oke, apa nih apa aja yang teman-teman udah lakukan seminggu kemarin? Apa aja nih yang teman-teman permasalahan apa yang teman atau kendala apa yang teman-teman hadapin. Jadi kita sebagai agile leader, sebagai orang yang memiliki kemampuan atau
kompetensi dari agile leadership ini, dia akan mengajak, dia akan menjemput informasi, tidak hanya duduk diam. Jadi, dengan begitu perusahaan pun juga akan cepat dalam merespon dan juga bergerak. Oke, boleh next? Nah, lanjut ke agile leadership skill. Jadi ini bakalan lebih banyak di next-nya, tapi aku bagi dua di sini teman-teman, ada 3 perilaku agile leader dan juga 4 kompetensi yang dimiliki agile leader. Nah, yang pertama, perilaku agile leader ada hyper awareness. Jadi, pemimpin yang agile atau agile leader itu akan selalu memantau perubahan, misal di kondisi pasar atau perkembangan teknologi digital dan pergeseran kebutuhan pelanggan. Nah, ini yang kenapa jadinya agile, teman-teman. Sorry, itu tempat makan aku. Nah, jadi ketika mereka berusaha untuk aware nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan sekarang? Karena balik lagi kita tahu ya lingkungan itu tuh cepat banget bergerak, cepat banget berkembang. Dia akan cepat memperhatikan dan menyadari kalau ada perubahan ini dan bisa secara fleksibel untuk mengikuti perubahan tersebut. Lalu ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan itu tidak hanya dengan berdasarkan pengalaman, oh iya dulu tuh pernah melakukan hal ini, jadi kita lakukan lagi. Itu tidak, tapi kita juga mengambil keputusan berbasis data juga. Dan karena kepemimpinan yang gesit, itu akan mengabaikan intuisi dalam pengambilan keputusan dan lebih mempercayai kekuatan informasi dan data. Mereka bakal mengolah dan menganalisis data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dari perusahaan atau organisasi. Nah, karena hal-hal yang tadi dilakukan dengan cepat, eksekusi yang dilakukan tuh juga bisa cepat, teman-teman. Karena kecepatan menjadi prioritas setiap pemimpin yang gesit atau agile leader dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, mereka akan menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan mengeksekusi dengan cepat, sekalipun dengan situasi yang sulit gitu. Dan jadi keputusan cepat merupakan sebuah nakoda nih buat leader untuk bisa menyelamatkan anggotanya, perusahaannya dari badai atau dari masalah yang sedang terjadi. Lalu apa aja kompetensi agile leader? Jadi yang pertama humility. Jadi teman-teman agile leader itu yang teman-teman bakal belajar bareng juga. Jadi dia lebih menekankan terhadap kerendah hatian. Jadi dia banyak mengajak anggotanya untuk berdiskusi, dia bakalan bersedia untuk mendengarkan orang lain dan menghargai umpan balik. Dia tuh menyadari bahwa posisi leader itu merupakan posisi yang emang diamanahkan ke dia, bukan karena dia orang yang paling hebat di dalam tim, tapi dia orang yang paling cocok untuk memimpin. Jadi beda teman-teman. Bukan orang yang paling hebat yang memimpin, tapi orang yang memimpin adalah orang yang cocok dalam pemimpin. Nah, menyadari bahwa anggota-anggotanya pun punya potensi yang sama dengan dia juga akan melakukan menjadi rendah hati dan mengajak anggotanya untuk berkolaborasi. Balik lagi, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ini menekankan terhadap kolaborasi. Lalu ada adaptability. Agile leader itu nggak akan menghindari perubahan, tapi bersikap fleksibel dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, balik lagi seperti yang saya sebutkan tadi juga, aku sebutin tadi juga, kalau misalnya kita tuh ketika melihat perubahan bukan menolak atau malah kayak langsung ikut-ikutan, tapi kita akan coba bersikap fleksibel dan menyesuaikan diri atau menyesuaikan perusahaan dengan perubahan yang terjadi. Mereka akan bersikap terbuka terhadap kemungkinan dan merevisi keputusannya jika ada data terbaru yang ada gitu. Terus yang selanjutnya ada visionary. Jadi itu adalah gimana agile leader itu akan menyediakan visi dan memotivasi orang-orang untuk mewujudkannya. Nah, leader itu akan menginspirasi juga anggota-anggotanya dan membangun kolaborasi dalam tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada engagement. Jadi agile leader akan terlibat dalam stakeholder internal ataupun eksternal, jadi dengan karyawan, rekan kerja, dan juga pelanggan. Nah, ini akan membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi, selain juga memungkinkan jangkauan komunikasi yang lebih luas untuk mewujudkan ide-ide dari mereka yang mereka miliki. Oke, boleh next. Oke, nah sekarang pertanyaannya gimana nih cara jadi seorang agile leader atau orang yang memiliki kemampuan kompetensi di agile leadership. Nah, di sini aku bawa 9 principles of agile leadership, itu boleh di next. Nah, di sini ada 9 ya teman-teman. Jadi siap-siap untuk boleh dipersiapkan mentalnya. Sorry, dipersiapkan mentalnya kan agak berat dan boleh dia siapkan juga buku catatannya. Oke, mungkin tanpa berlama boleh next lagi.
Oke, yang prinsip yang pertama itu adalah mengenai oh bentar. Oke, action speaks louder than words. Jadi mungkin ini kata-kata yang sering kita dengar tapi jarang kita bukan jarang sih, tapi kadang tidak semua orang bisa benar-benar menerapkannya. Bahwa kalau misalnya aksi itu tuh bisa lebih terdengar atau bersuara lebih keras dibandingkan kata-kata. Nah, jadi yang pertama aku mau bawa kata-kata dari Mahatma Gandhi, be the change you want to see. Nah, jadi ketika seseorang sebenarnya pengen banget nih melakukan perubahan atau mengikuti perubahan yang ada di dalam lingkungan, itu dia perlu untuk menjadi perubahan itu sendiri. Dia pengen anggotanya, oke, dia pengen anggotanya tuh bisa disiplin nih, bisa disiplin dalam deadline atau dalam ketepatan waktu dalam bekerja, ketika masuk kerja. Tapi dia sendiri juga, "Ah, aku kan leader, aku gak apa-apa deh, telat-telat aja." Nah, sebenarnya sih mungkin anggotanya masih bisa untuk disiplin, tapi mungkin kinerjanya juga jadinya malas-malasan, jadi kurang karena dia melihat leadernya sendiri tidak mencerminkan role model yang dia harapkan. Nah, itu juga yang jadinya di poin kedua, memberikan contoh dan secara aktif terlibat dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan. Kalau misalnya leader tidak memberikan apa ya, vision atau suatu pandangan apa sih perubahan yang ingin diharapkan dalam bentuk aksi, anggota-anggotanya juga tidak bisa melihat vision itu atau pandangan itu. Dan itu pentingnya action speaks louder than words. Jadi teman-teman sebagai leader atau apalagi dengan sebagai agile leader, kita harus untuk bisa menunjukkan dulu nih apa aja sih aksi yang perlu kita lakukan, apa aja sih sikap yang harus kita perlihatkan, sehingga anggota-anggota kita pun juga bisa mengikuti hal-hal tersebut. Oke, boleh next. Nah, oke, principle dua. Second principle itu improve quality of thinking leads to improve outcomes. Nah, jadi agile leadership itu akan menghargai pemikiran yang high value atau pemikiran yang tinggi dan memberikan aksi yang bermakna. Jadi dalam memberikan apa ya, ketika ada suatu pandangan nih teman-teman, pandangan baru di dalam sebuah tim. Pemimpin akan menghargai pemikiran tersebut, apalagi menghasilkan tindakan yang bermakna, karena agile leader akan memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, tapi masalahnya terkadang, oke, ada banyak nih anggota yang memberikan banyak masukan, dan masukannya itu juga bagus-bagus. Tapi masalahnya kurang nih waktunya. Oke, misal contohnya kayak misal business development, aku pernah megang di business development, dia punya project nih, projectnya bagus banget. Dia juga bisa pitching sebenarnya dengan meeting dengan klien, tapi waktunya dikit, persiapannya juga kurang. Jadi gimana dong? Kita gimana apa ya, mengimplementasikan atau merealisasikan dari ide-ide tersebut. Nah, kurangnya waktu itu bisa menjadi dampak yang cukup buruk terhadap perusahaan ketika kita tidak berusaha untuk apa ya, menganalisis atau menanggulanginya. Nah, gimana cara kita menghadapinya? Itu boleh next. Oke, di sini ada dua pendekatan yang diberikan di principles ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan mindfulness dan juga ada Cynefin framework. Nah, jadi mindfulness mungkin teman-teman yang psikologi langsung oh tahu nih atau mungkin yang sering ngikutin mental health mungkin juga paham kalau misalnya mindfulness itu adalah tentang gimana kita sadar di diri kita atau being present di saat ini banget gitu. Jadi bangun kesadaran tentang apa yang terjadi dibandingkan apa yang sedang saya pikirkan atau apa yang saya pikirkan sedang terjadi. Jadi bedanya apa sih sebenarnya apa yang terjadi dengan apa yang saya pikirkan terjadi? Kalau apa yang terjadi itu tuh kita fokus dengan kondisi eksternal. Kita fokus terhadap objektif dari masalah atau hal yang sedang terjadi. Oke, misal jangan misal dulu. Oke, kalau apa yang saya pikirkan terjadi itu lebih ke subjektif. Itu juga apa ya meliputi pengalaman masa lalu mungkin atau perasaan-perasaan yang mungkin sebenarnya tidak sedang berguna di saat itu. Nah, contohnya nih misalnya kalau misalnya pengalaman aku dulu sebelumnya pernah aku melakukan rekrutmen padahal aku lagi KKN dan ternyata operatornya hilang. Kalau misalnya aku mikir apa yang kalau misalnya aku berfokus terhadap apa yang saya pikirkan terjadi, aku mungkin akan hanya berfokus marahin operator aku yang seharusnya standby ketika lagi waktunya interview, kan lagi rekrutmen ya waktu itu.
Tapi karena fokus pemikirannya adalah apa yang terjadi, kondisinya oke, operatornya hilang, interviewer-nya tuh udah pada siap, apalagi interviewee. Oke, interviewer mah enak ya kita ngurus ya, karena dia internal tim juga. Tapi kalau misalnya interviewee, itu kan kandidat kita. Kalau misalnya dari interview-nya udah jelek, kandidat juga pandangan terhadap perusahaannya juga jelek kan. Jadi, kita ketika kita berfokus terhadap apa yang terjadi, bukan berfokus terhadap apa yang saya pikirkan terjadi, itu kita bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, balik lagi juga ke manfaat mindfulness, itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kita hold dulu, kita sebenarnya nggak bisa menahan perasaan ya teman-teman, tapi bisa kita tunda dulu nih, kita fokus dulu terhadap permasalahannya. Dan itu bisa meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Dan kita bisa menjadi lebih resilient dan juga percaya diri. Dan yang ketiga, itu bisa meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Apalagi ketika kita menyelesaikan dan menghadapi masalah. Nah, jadi kalau di framework ini, dia ada membagi 4 jenis masalah. Ada kompleks, complicated, clear, dan chaotic. Nah, tapi sayang, kayaknya untuk aku membahas ini tuh, ini agak cukup kompleks, jadi teman-teman bisa cari sendiri Cunefin Framework untuk membantu teman-teman ketika menghadapi masalah. Oke, boleh next. Nah, prinsipal ketiga itu adalah organizations improve through effective feedback. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu poin penting yang ada di dalam sebuah konsep agile leadership, karena agile leadership itu tuh benar-benar menekankan gimana caranya anggota-anggotanya tuh juga aktif dalam bisa ikut berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi dan juga feedback. Jadi yang pertama nih, keterbukaan agile leader dalam menerima feedback menjadi faktor yang penting yang perlu ditunjukkan sehingga anggotanya juga merasa terbuka dalam memberikan feedback atau pendapat. Sering nggak sih teman-teman, semoga nggak ngalamin sih, tapi oh lingkungannya kekeluargaan, tapi kalau misalnya kita ngasih feedback, mereka cenderung defensif dan kita jadinya udah kayak ah nggak usah deh, nggak usah ngasih pendapat deh, nggak usah ngasih masukan deh. Nah, keterbukaan agile leader ini itu harus dirasakan juga sama anggota-anggotanya. Jadi mereka tidak punya pendapat, sayang kan kalau misalnya pendapat itu bagus, tapi karena sikap kita defensif terhadap masukan, kita jadi nggak bisa berkembang. Nah, itu keterbukaannya itu harus bisa dirasakan sama anggota dan bisa kita tunjukkan juga. Lalu yang kedua adalah kembangkan feedback dua arah. Agile leader itu membuat kesempatan dalam meningkatkan pengembangan anggotanya melalui pemberian feedback. Oke, mungkin teman-teman ada weekly meeting kali ya. Nah, di weekly meeting itu kan sebenarnya konsepnya dua arah, feedbacknya pun dua arah. Oke, anggotanya menjelaskan apa aja sih proyek yang sedang dijalanin, gimana progresnya, gimana kendalanya. Nah, leadernya atau supervisornya atau seniornya, siapapun yang ini ya berwenang di dalam anggotanya itu akan memberikan feedback, oh masalah ini bisa dilakukan dengan cara ini. Jangan lupa juga apresiasi. Terus next-nya kita harus melakukan project-project ini. Jadi harus ada feedback dua arah, ada masukan atau umpan balik yang dua arah. Dan yang ketiga, ada feedback yang efektif, itu dapat menciptakan perbedaan yang baik dalam perilaku maupun pemikiran individu serta tim. Dan hal ini akan membentuk pengembangan titik buta atau blind spot yang mereka miliki. Jadi sebenarnya ada konsep Johari Window teman-teman, dan itu adalah mengenai apa sih sebenarnya, gimana sih pengetahuan yang kita miliki. Jadi ini konsep psikologi juga. Jadi yang pertama ada diketahui oleh diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Ada diketahui sama orang lain dan juga tidak diketahui sama orang lain. Nah, kadang ketika kita tuh, kenapa kita jadi penting untuk mendapatkan umpan balik ini, karena ada blind area teman-teman, ada blind spotnya nih, yang kita tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah, sebenarnya salah fungsi dan manfaat dari adanya feedback dua arah adalah kita bisa mengembangkan dari open atau free area ini. Jadi kita tahu dan orang lain juga tahu. Jadi kita blind area-nya itu bisa jadi lebih mengecil. Jadi kita bisa lebih apa ya, mengkonsumsi lebih banyak informasi dan akhirnya bagus untuk mengambil keputusan dan juga bergerak dalam apa ya, aktivitas atau bergerak dengan cepat juga, bertindak dengan cepat juga. Oke, boleh next. Nah,
prinsip yang keempat adalah people require meaning and purpose to make work fulfilling. Ini tuh kalau misalnya aku coba diskusi sama tim aku atau misalnya sama teman-teman aku yang udah senior atau misalnya sama ayahku juga, aku tuh nyadar kalau misalnya kita sebagai Gen Z itu tuh kayak butuh banget nih meaning untuk bekerja gitu. Kalau misalnya kerjaan kita tidak sesuai dengan passion atau meaning yang kita harapkan atau purpose yang kita tuju, kayaknya kerja tuh jadi berat gitu. Padahal gajinya gede. Banyak kan kasus sekarang gajinya gede, tapi akhirnya resign dan akhirnya bangun perusahaan sendiri dan lain-lain. Nah, penting juga Agile leadership itu tuh menyadari hal ini. Jadi yang pertama, itu adalah fokus dalam membangun pemahaman dan juga tujuan bersama. Apa nih yang sebenarnya dibutuhkan di dalam anggota-anggotanya? Gimana nih caranya kita bisa membangun pemahaman dan juga tujuan bersama? Terus ada juga nih meaning and purpose adalah sebuah motivator yang penting. Jadi orang-orang itu bisa lebih bekerja lebih baik ketika ada meaning dan purpose-nya. Terus ada 3 faktor penting dalam meningkatkan motivasi dalam bekerja, otonomi, keahlian, dan juga tujuan. Jadi mungkin teman-teman pernah merasakan diberi wewenang untuk bisa mengerjakan pekerjaan atau satu proyek. Itu kan kita diberi otonomi nih untuk bisa menjalankan proyeknya, untuk memimpin proyeknya, eksekusinya, ngkonsep hingga eksekusinya. Itu kan kita dikasih otonomi. Nah, ketika kita dikasih otonomi yang sejalan juga nih sama tujuan kita, dan itu bisa jadi mastery atau kita ingin meningkatkan keahlian kita, itu bisa meningkatkan motivasi kita dalam bekerja. Nah, jadi penting juga buat leader itu bisa memahami gimana sih sebenarnya yang mereka inginkan, apakah orang ini sudah layak untuk bisa diberikan otonomi dalam melakukan proyek dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah penting bagi agile leader untuk dapat mengajak semua anggota untuk dapat bekerja sama menuju tujuan bersama. Karena kita juga tahu ya teman-teman, masing-masing dari kita juga punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, gimana sih sebenarnya tujuan yang berbeda-beda itu masih bisa kita diskusikan dan kita bisa masih mencapai dalam tujuan bersamanya gitu. Dan itu tuh tidak bentrokan. Itu juga jadi hal yang penting. Nah, balik lagi ke prinsip yang sebelumnya, penting juga kita selalu untuk terbuka dalam menerima atau melakukan feedback dua arah. Oke, boleh next. Nah, prinsip kelima adalah emotion is the foundation to enhance creativity and innovation. Jadi, agile leader itu akan menginspirasi orang lain untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, dan mereka memahami bahwa emosi adalah bagian penting dalam pengalaman manusia dan ketika individu bekerja dengan emosinya. Dan mereka bisa mencapai potensi yang lebih besar kalau misalnya mereka bekerja dengan emosinya. Nah, yang penting adalah teman-teman, ada perbedaan antara emosi dan emosional. Jadi emosi itu adalah perasaan-perasaan yang kita miliki yang cukup kuat lah istilahnya. Sedangkan emosional itu yang sebenarnya yang biasanya kita pikir, oh emosi ini orangnya, tapi sebenarnya karena orangnya itu suka marah-marah. Nah, itu beda antara emosi dan juga emosional. Nah, emosi positif itu akan menyebar secara alami ke seluruh organisasi di antara anggota tim serta pelanggan juga. Nah, jadi penting untuk agile leader ini untuk bisa mendorong emosi positif untuk membantu individu berkontribusi lebih kreatif terhadap efektivitas organisasi mereka. Jadi mungkin teman-teman sering dengar ya, oh lingkungan yang positif tuh bisa bikin emosi jadi positif. Emosi yang positif bisa bikin kita jadi lebih enak nih kerjanya. Kita jadi lebih merasa lebih bebas untuk bekerja, bukan bebas dalam artian negatif, tapi bebas dalam artian kita pengen mengembangkan potensi kita tuh jadi merasa diberikan kesempatan gitu ketika emosi positifnya tuh ada. Nah, hal lain yang tapi sering nggak sih dengar kayak tinggalkan emosi itu di rumah, jangan bawa ke perusahaan. Nah, masa sih kita tidak mau anggota kita tuh membawa emosi-emosi positif yang kayak harapan atau kayak sebuah kebahagiaan, hal-hal positif kan baik ya. Nah, yang nggak baik kan mungkin emosi-emosi negatif. Nah, lucunya tentang emosi adalah ketika seseorang memiliki suatu emosi, itu tuh bisa cenderung mudah menular ke orang-orang lain. Pernah nggak sih teman-teman kayak ada yang curhat nih, ceritanya sedih dong, kita jadi ikutan sedih dengan cerita itu gitu kan. Nah, itu salah satu contoh sederhana betapa emosi itu tuh menular ke orang lain juga. Nah, emosi yang negatif lah yang sebenarnya harus kita coba untuk tinggalkan di rumah. Jangan
sampai ke bawah ke perusahaan atau ke anggota anggota lain. Karena itu akan mudah menular ketika misalnya teman-teman marah nih, apalagi ada project yang mungkin ada masalah dan lain-lain. Sebenarnya untuk menghilangkan perasaan tuh susah ya teman-teman dan bukan suatu hal yang disarankan juga. Tapi coba untuk jangan ditunjukkan ke orang lain karena tensinya juga akan negatif gitu. Teman-teman juga bakalan kayak, aduh ini gimana ya, aduh ini gimana ya, dan lain-lain. Jadi agile leader itu penting juga punya emotional intelligence. Terus yang kedua, peran agile leader adalah menyeimbangkan dukungan terhadap ide-ide baru dan kreatif sambil mengelola risiko dengan cara tidak mempengaruhi stabilitas organisasi. Oke, teman-teman anggota-anggota kita tuh kreatif banget, inovasinya bagus-bagus juga. Gimana caranya kita bisa mengolah inovasi-inovasi ini tuh itu bisa tidak apa ya, tidak berdampak yang buruk terhadap organisasi. Oh, mungkin ide-idenya bagus-bagus semua, tapi nggak semua ide-ide bagus ini bisa kita realisasikan mungkin karena ada budget atau mungkin tidak sesuai dengan value perusahaan. Nah, itu yang peran leader di situ karena kita harus melihat, kita harus terbuka nih sama ide-idenya. Kita harus menunjukkan sikap keterbukaan kita. Tapi ketika kita menolak suatu ide, itu jangan sampai penyampaiannya bikin orang jadi takut untuk memberikan ide lagi. Jadi kita harus mengelola resiko dengan cara tidak mempengaruhi stabilitas organisasi. Oke, boleh next. Nah, prinsip yang keenam ini mirip juga di prinsip yang ke-1 tadi, yang pertama, adalah leadership lives everywhere in the organization. Oke. Nah, jadi kepemimpinan yang agile itu harus menyadari semua aspek organisasi atau inisiatif perubahan. Nah, menyadari potensi kepemimpinan seluruh karyawan itu membantu mempercepat kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi. Nah, ini pentingnya ketika seorang leader itu bisa memahami anggota-anggotanya. Sebenarnya poin pentingnya itu adalah memahami anggota-anggotanya juga, teman-teman. Dan menyadari bahwa ada otonomi masing-masing dari masing-masing anggotanya. Leadership lives everywhere in the organization. Jadi dia harus menyadari bahwa ada nih anggota-anggotanya yang sebenarnya punya potensi bagus dan itu perlu untuk kita kembangkan, kita terima dan kita manfaatin dengan baik ya teman-teman gitu. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan itu harus diterapkan di semua tingkatan dalam organisasi. Nah, agile leadership itu selalu dimulai pertama kali dengan melihat diri sendiri atau level individu atau self leadership. Lalu ke tim, baru ke anggota atau kelompok, dan baru ke organisasi. Nah, keseluruhan ekosistem ini dapat dilihat sebagai sistem adaptif yang kompleks, dinamis, dan juga terus berkembang. Oke, boleh next. Nah, ini yang tadi disebutin juga ya teman-teman. Jadi ada self leadership, ada juga bentar. Oke. Ada juga tim atau grup leadership dan juga organizational leadership. Nah, self leadership itu tentang gimana nih kita membangun kesadaran tentang siapa kita, apa yang kita lakukan dan kita mau pergi kemana nih. Jadi intinya salah satu poin penting tentang self leadership adalah kita menyadari kontrol yang kita miliki, wewenang kewajiban yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki, dan kita tuh jadinya kerja itu karena kita akan kerja, bukan kita sedang mengerjakan sesuatu yang disuruh sama anggota, bukan anggota, atau disuruh sama perusahaan. Kita harus menyadari bahwa kita melakukan itu, emang kita harus melakukan itu, dan memang harus penting untuk kita untuk bisa memahami kita punya kontrol nih di dalam apa yang kita lakukan, bukan hanya disuruh-suruh apa ya, peran aktif dalam mindset, bukan hanya pasif, "Oh, aku disuruh ini makanya aku kerjain ini." Tapi aku ngerjain ini karena aku memang disuruh untuk kerjain ini. Jadi sebenarnya agak tricky ya teman-teman, kayak nggak penting juga. Tapi ketika teman-teman lebih aktif dalam berpikir, jadi pemikirannya itu aktif bukan pasif, dengan menggunakan aku mengerjakan ini, bukan aku disuruh mengerjakan ini, itu akan membantu teman-teman menyadari kontrol dan diri sendiri bahwa teman-teman pegang kontrol gitu. Dan agile leader adalah mereka yang mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka dengan dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka. Nah, next-nya ada tim dan grup leadership. Jadi, oh ya teman-teman, aku izin off cam dulu ya karena koneksi aku agak lagi jelek, sorry. Oke, lanjut ya ke tim and group leadership. Nah, kepemimpinan tim dan grup adalah tentang gimana nih kita eksplorasi dulu nih. Prinsip-prinsip apa aja yang perlu diterapkan agar tim atau kelompok itu dapat mengatur diri sendiri dan mengelola perubahan. Nah, tugas agile leader itu adalah menciptakan lingkungan di mana orang dapat mewujudkan potensi mereka.
penting lagi nih, kayak tadi udah kita bahas juga tentang feedback dan lain-lain, itu sebenarnya momen di mana kita bisa memunculkan atau bisa melihat gimana sih sebenarnya orang-orang tuh punya potensi apa aja di anggota kita. Dan dari situ juga kita bisa mengatur nih sebagai team and group apa ya, team and group leadership itu kita bisa mengatur kalau misalnya anggota kita tuh punya potensi ini loh. Kita bisa mengembangkannya tuh dengan mengelola perubahannya tuh gimana caranya. Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa kita lakukan dalam team and group leadership. Nah, next level lagi nih, ada organizational leadership. Jadi kepemimpinan organisasi adalah mengenai gimana caranya kita menciptakan dan mempertahankan budaya di mana individu, tim, dan kelompok itu dapat berkembang. Jadi kita kalau misalnya diri sendiri kan, oke, kita gimana caranya kita berkembang, gimana kita punya kontrol terhadap apa yang kita lakukan, gimana kita harus memiliki sikap pemikiran pemikiran dengan sikap yang positif dan aktif, bukan pasif. Kalau tim dan grup leadership kan kita tentang gimana anggota-anggotanya tuh bisa memunculkan potensialnya, bisa mewujudkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, organizational leadership itu tentang gimana Sama yang budaya-budaya di pernah ngajar Oke, RPL, kemungkinan mungkin operator boleh tolong. di bidang Oke, belum. Takut, aku yang di-mute. Oke, aku izin lanjutin ya teman-teman. Nah, kepemimpinan organisasi adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan budaya di mana nggak cuma anggota, tapi tim-tim kita tuh juga bisa berkembang. Dan ini tuh perlu komitmen investasi dalam proses pengembangan kepemimpinan yang berkesinambungan. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini ada prinsip ketujuh. Sebenarnya prinsip-prinsip ini tuh saling berkesinambungan ya teman-teman satu sama lain. Jadi enak juga memahaminya. Nah, yang ketujuh ini adalah tentang gimana leaders develop appropriate power and authority. Nah, jadi tuh pemimpin yang agile itu akan menyadari bahwa seseorang-orang akan bekerja paling baik atau terbaik itu ketika mereka dimampukan, dilibatkan, atau diberikan energi. Jadi gimana tuh kata-katanya? Jadi ketika mereka tuh diberikan otonomi nih misalnya, mereka diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka dilibatkan di dalam timnya, di dalam proyeknya. Mereka merasa diterima di dalam tim. Itu being a part of team itu tuh jadi mental yang penting yang harus kita bisa terapkan ke anggota-anggota kita. Jadi ketika kita bisa punya mental itu, ketika oh aku tuh bagian dari tim loh, pemikiran kita terhadap kerjaan atau hal-hal yang sedang terjadi itu bukan tentang oh aku ngerjain ini udah selesai. Oh tapi lebih ke arah oh teman aku kesusahan. Ini sebenarnya basic teman-teman. Teman aku susah nih, gimana caranya aku bisa bantu. Tapi cara kita bantunya juga nggak yang kayak muluk-muluk aku harus bantu dia banget banget banget. Tapi kita ngebantu dengan support atau dengan eh, gimana caranya dia bisa apa ya kita memberikan saran jadi dia yang kerja tetap dia yang kerja tapi kita memberikan saran kayak gitu-gitu jadi menjadi bagian dari tim itu bisa membuat orang bisa bekerja dengan cara terbaik mereka lalu memberdayakan individu adalah keterampilan yang diperlukan dari agile leader karena mereka akan menyeimbangkan kebutuhan dan ketegangan yang muncul dalam organisasi. Nah, ini konsep dari human capital, teman-teman. Gimana anggota-anggota atau manusia-manusia di dalam perusahaan itu adalah aset dari perusahaan. Ya, aset yang paling penting bahkan. Karena karyawan, manusia-manusia di dalamnya yang bekerja itu adalah orang-orang yang akan mencapai tujuan perusahaan juga pada akhirnya. Nah, penting buat kita ya memiliki konsep agile leadership ini untuk memberdayakan anggota-anggota kita juga sehingga kita juga bisa menyimpulkan nih apa sih kebutuhan dalam organisasi apa sih sebenarnya isu-isu yang sedang terjadi karena kita ada isu-isu yang terjadi dan lain-lain dan kita punya orang-orang yang udah kita berdayakan untuk menghadapi hal itu hal-halnya itu juga bisa terselesaikan dengan baik dan juga konstruktif. Nah, yang ketiga, itu pemimpin yang agile itu akan membangun lingkungan di mana karyawan merasa bebas untuk bertanya, menantang. Ini aku bakal jelasin lagi, menawarkan ide-ide baru, dan yang terpenting adalah membuat keputusan sendiri. Gimana maksudnya? Jadi, penting untuk gimana agile leadership atau agile leader itu bisa membangun kalau misalnya lingkungan kerjanya ini, anggota-anggotanya ini merasa terbuka
untuk memunculkan atau menunjukkan potensi yang mereka punya. Menantang tuh maksudnya apa? Ketika misalnya agile leader itu tuh punya pendapat A. Tapi kita tuh sebagai agile leader, kita paham pendapat A ini tuh tidak mutlak benar. Nah, anggota-anggota kita tuh karena menyadari bahwa itu tuh nggak benar, atau itu tuh masih ada loh yang lebih baik, mereka merasa terbuka untuk bisa menyampaikan pendapat yang berlawanan. Dan itu penting karena kita menyadari bahwa anggota-anggota lain juga punya power loh, punya authority loh untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga dan juga bisa membuat keputusan sendiri. Oke, boleh next. Nah, prinsip ke-8 ini udah disebutin juga sebelumnya di conventional versus agile leadership. Jadi ada collaborative communities achieve more than individuals. Jadi kolaborasi merupakan aspek penting dalam kehidupan organisasi dan merupakan unsur penting untuk meningkatkan kinerja, kreativitas dan juga inovasi. Nah, gimana caranya nih? Oke, kita kolaborasi, tapi sebenarnya gimana caranya kita bisa anggota kita atau tim-tim kita tuh bisa kolaborasi yang bisa mencapai lebih banyak dibanding individual gitu. Nah, yang pertama itu adalah mendefinisikan dulu. Nah, kita definisiin dulu dan kita harus buat kesepakatan dengan jelas mengenai peran dari para anggota kontribusi. Nah, itu tuh bisa jadi bikin boundaries. Oh, yang misal nih project-nya adalah project dengan tim-tim gitu ya teman-teman. Oke, tim A itu adalah tim yang bertanggung jawab untuk misal vendor. Untuk yang tim 2 itu bertanggung jawab terhadap ticketing misalnya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ada batas-batasan dan peran-peran yang jelas antara anggota-anggota di dalam kontribusinya. Terus yang kedua adalah komunikasi secara terbuka dalam tim untuk berbagi informasi. Tricky-nya ketika kita kolaborasi adalah terkadang komunikasinya itu tuh tidak berjalan dengan terbuka atau transparan. Jadi mungkin menjadi negatif juga kalau misalnya komunikasinya tuh hanya di beberapa orang aja. Misal kalau misalnya kita kolaborasi kan ada grup chat nih, tapi kalau yang komunikasi cuma lewat personal chat. Anggota-anggota yang lain kan jadi nggak tahu. Jadi guna kolaborasi apa gitu. Terus yang ketiga adalah buat kesepakatan mengenai tujuan dan metode penyelesaian kerjaan. Jadi intinya kita mencoba membuat rancangan kerja lah teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuannya? Gimana nih cara kita melakukannya? Hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita buat kesepakatan dari awal. Yang keempat, yang jadi salah satu yang penting juga adalah mengakui dan menghormati kontribusi setiap anggota. Mungkin teman-teman ngerasain nggak sih ketika teman-teman ngerjain sesuatu nih di dalam tim nih, terus di-present gitu ya, mungkin sama klien atau sama leader dan lain-lain gitu. Tapi yang apa ya, diapresiasi itu mungkin cuman yang menyampaikannya aja, kan biasa spokesperson cuma satu kan, yang menyampaikannya cuma satu. Padahal ide-ide itu tuh mostly mungkin dari teman-teman. Itu kan ada perasaan yang tidak menyenangkan yang kayak, "Oh, kok aku kurang diapresiasi ya?" Bukannya pengen diterima kasihin banget, dihormatin banget juga, tapi ketika apresiasi itu tidak ada, itu bikin kita bisa jadi demotivation. Jadi penting juga nih buat leader untuk bisa lebih menanyakan, oke ini bagus idenya dari siapa? Coba untuk mengakui dan menghormati kontribusi yang dilakukan di setiap anggota. Dan yang terakhir adalah identifikasi hambatan dan atasi masalah secara kooperatif. Ini jujur aku baru ngalamin banget kemarin aku bukan kolaborasi sih sebenarnya, tapi emang kerjaannya itu barengan sama tim lain. Kita lagi bangun sistem baru. Dan sistem baru tentunya kita bakalan ada transisi dong dari sistem yang sekarang ke sistem yang baru. Banyak dong sebenarnya masalah-masalah yang terjadi, tapi karena masalah-masalah yang terjadi ini tuh dibawa emosi dengan tim lainnya, kita tuh jadi yang kerjanya jadi lamban. Karena anggotanya ini tuh merasa, kok kita nggak bisa kerja dengan cepat, tim-tim aku tuh kok nggak bisa kerja dengan cepat. Padahal sebenarnya tim mereka yang megang sistem baru ini tidak menyampaikannya dengan baik atau hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau bisa identifikasi hambatan itu dan atasi masalah secara kooperatif itu juga jangan dengan menggunakan emosional, dengan emosi-emosi yang negatif. Kita harus membangun di mana, oh oke, masalahnya ada si A. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan si A ini? Gimana caranya kita bisa memperbaiki dan menyelesaikan masalah si A ini? Jadi pemikiran yang konstruktif itu juga bisa menghasilkan penyelesaian yang juga efektif. Oke, lanjut ke prinsip terakhir.
Nah, prinsip terakhir adalah great ideas can come from anywhere in the organization. Nah, balik lagi kayak aku bilang kalau prinsip-prinsip ini tuh pada dasarnya saling berkaitan ya teman-teman. Jadi, agile leader untuk prinsip yang ke-9 ini tuh kita juga menyadari bahwa oke, anggota tuh punya potensi-potensi. Dan dari potensi-potensi itu banyak ide-ide bagus yang bisa datang dari anggota-anggota kita. Nah, balik lagi, penting buat agile leader itu terbuka terhadap masukan dan gagasan orang lain tanpa memandang status atau posisi mereka, sekalipun beberapa ide tidak digunakan. Nah, ini maksudnya ketika, oke, kadang kan di dalam sebuah perusahaan itu punya banyak level ya teman-teman. Oh, oke, dari manajer atau mungkin ada kepala divisi, baru anggota-anggota. Nah, ketika mungkin kita kan magang ya teman-teman. Nah, ketika anak magang tuh sebenarnya punya banyak ide, karena kita punya banyak project nih waktu kuliah, atau mungkin teman-teman masih sedang kuliah. Nah, dengan ide-ide itu, kita tuh ngerasa, "Ih, tapi aku cuma anak intern, aku nggak tahu nih perusahaan tuh sebenarnya kerjanya gimana, tapi kayaknya menurut aku idenya bagus deh. Tapi kayaknya nggak deh, kayaknya omongan aku sebagai anak intern nggak akan didengar deh." Nah, penting buat seseorang atau agile leader itu bisa terbuka terhadap ide-ide dan membuka diri, dan itu tuh terasa atau terlihat sama anggota-anggotanya. Dan ini aku juga rasain di tim aku di Kobe Education, betapa gimana caranya senior aku tuh bisa membangun dan memperlihatkan banget keterbukaan yang ada di dalam anggota tim. Jadi aku pun, sebagai cuman anak magang, itu pun merasa kayak, "Oh, aku bisa loh menyampaikan ide. Aku yang cuman anak magang ini tuh ternyata ide yang aku sampaikan bisa direalisasikan dan hasilnya bagus loh." Hal-hal yang kayak gitu tuh penting untuk agile leader itu bisa pahami. Nah, agile leader itu juga bisa harus untuk mendorong kreativitas yang berkelanjutan dengan membantu orang memahami ide mana yang berguna dan mana yang tidak. Nah, jadi kita tuh memang memberikan kesempatan yang terbuka nih buat anggota-anggotanya untuk bisa menyampaikan ide-idenya, untuk bisa memahami ide-idenya itu tuh sebenarnya didengar loh sama anggota-anggota lainnya dan juga tim leadernya. Tapi kita tuh juga bisa ngebantu menjelaskan sebenarnya mana yang ide yang berguna dan mana yang tidak. Ini juga seperti yang tadi, sekalipun beberapa ide yang tidak digunakan, itu tetap kita harus sampaikan dengan baik. Jadi istilahnya, oh oke, emang ide yang sekarang kasarnya tidak berguna nih, tapi mungkin dia masih punya potensi untuk menyampaikan ide-ide yang bagus banget nih di masa yang akan datang. Penting juga buat kita untuk, oh oke, menyampaikan ke mereka, ini tuh, idenya bagus, tapi kurang sesuai nih sama kondisi perusahaan sekarang. Tapi pokoknya memberikan kesempatan dan kayak, "Oh, ini ide bagus nih, tapi kamu jangan takut untuk memberikan ide lagi ya, karena ini bisa jadi ide yang bagus untuk di masa depan." Jadi kita menolak ide mereka tanpa menolak keinginan mereka memberikan gagasan-gagasan mereka. Nah, hindari karyawan jadi merasa ide mereka tuh tidak penting. Nah, untuk mendorong umpan balik dan lahirnya ide-ide, kita sebagai agile leader itu perlu menciptakan lingkungan yang memiliki kepercayaan dan juga kolaborasi sebagai landasan. Balik tadi, kita tuh merasa harus bisa memberikan ruang yang terbuka gitu. Gimana caranya lingkungan itu, anggota-anggota kita tuh percaya bahwa mereka tuh didengar loh, dengan anggota-anggota lainnya juga dan juga dengan tim leader, dan kolaborasi yang dilakukan sama anggota-anggotanya pun memang berjalan. Jadi kita jangan sampai ada, karyawan atau anggota-anggota kita yang jadinya nggak berani ngasih ide karena ngerasa tidak penting loh idenya, kayak gitu. Terus yang kedua adalah kemampuan seluruh anggota tim untuk menyampaikan ide-ide mereka dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dapat berjalan jika pemimpin menunjukkan bahwa dia mendorong feedback maupun diskusi yang terbuka dan transparan. Balik lagi, kalau misalnya agile leader itu tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya pun terbuka dengan ide-ide lain atau feedback-feedback lain, maupun, baik positif maupun negatif, sebenarnya prinsip-prinsip yang tadi itu jadi tidak berguna gitu, teman-teman. Karena, oke, anggotanya tuh sebenarnya punya banyak potensial, punya banyak ide, punya kemampuan leader juga, yang bisa kita berdayakan, tapi kita tidak menunjukkan sikap terbuka akan hal-hal tersebut. Ya udah nanti akhirnya, kita juga akan stuck. Jadi kita akan kalah nih dengan dunia yang bergerak dengan sangat cepat ini. Gitu kurang lebih. Oke, boleh next.
Nah, selanjutnya ada studi kasus, teman-teman. Di sini, ini aku jelasin dikit ya. Jadi studi kasusnya, itu ada nih organisasi kepemudaan namanya Bersama Kita Bisa atau BKB. Nah, ini organisasinya tuh udah berdiri selama 2 tahun. Dan memiliki misi untuk memberdayakan anak muda dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Organisasi ini tuh punya 50 anggota aktif yang berusia sekitar 18 sampai 25. Nah, ada 4 permasalahan yang terjadi atau 4 tantangan yang sedang terjadi. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi anggota. Jadi banyak banget nih anggota yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, kurangnya inovasi. Program dan kegiatan BKB tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan minat anggota. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Ada miskomunikasi antara anggota dan tim kepemimpinan. Dan yang terakhir, ada kurangnya pengambilan keputusan yang efektif dan tim kepemimpinan seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga tepat yang waktu. Efektif dan efisien gitu, teman-teman. Nah, kan tadi kita udah banyak cerita, udah banyak sharing tentang agile leadership nih. Dengan teman-teman menerapkan konsep agile leadership dalam diri teman-teman dan menghadapi permasalahan yang terjadi ini, kira-kira teman-teman akan melakukan apa? Oke, mungkin dari aku kayak gitu dulu, mungkin aku balikan dulu ke MC. Makasih. Oke, thank you banget ya Kak atas penyampaian materi yang keren banget dan juga luar biasa gitu ya dari Kak Maishita. Nah, pastinya sangat insightful banget gak sih gitu teman-teman. Nah mungkin aku boleh dong minta reaction dari teman-teman gitu. Gimana sih materi yang disampaikan oleh Kak Maishita hari ini? Apakah keren atau informatif atau gimana gitu? Mungkin boleh dong kasih reactionnya dulu gitu terhadap materi yang udah disampaikan tadi. Mungkin aku juga mau kasih reaction juga deh. Oke, aku kasih reaction love aja kali ya. Oke, ini pastinya udah keren banget kan ya pemaparan materi yang udah disampaikan oleh Kak Meshita. Nah, seperti yang udah dijelaskan juga oleh Kak Meshita, di sini kita bakal ada diskusi studi kasus gitu. Jadi untuk sistem diskusi studi kasusnya ini, nanti tugasnya teman-teman silahkan mencari solusi dari kasus yang sudah dibagikan oleh Kak Meshita ini, dan udah di-share juga ya dari teman-teman panitia juga. Nah, nantinya teman-teman itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, teman-teman akan masuk ke breakout room berdasarkan room yang sudah disiapkan juga oleh teman-teman panitia gitu. Dan nantinya di dalam breakout room itu teman-teman akan diskusi berdasarkan kasus yang sudah diberikan ini. Nah, untuk waktu diskusinya nanti kurang lebih selama 10 menit gitu ya. Gitu. Jadi apakah sudah bisa dipahami teman-teman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya sudah, nanti bisa kasih reaction jempol ya kalau misalnya udah paham. Oke, adakah yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau sudah cukup? Oke, aku hitung mundur aja ya. Kalau nggak ada, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin aku asumsikan teman-teman udah paham ya sama instruksi tugasnya. Nah, mungkin setelah ini nanti teman-teman bisa langsung aja join ke breakout room berdasarkan yang sudah disiapkan juga oleh teman-teman panitia gitu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Selamat diskusi teman-teman. Kita ketemu lagi di 10 menit kemudian ya. Angela mau nanya, berarti yang di main room teman-teman panitia aja ya? Iya, Kak, betul. Oke, thank you. Oke, Kak.
Fine kok. 이렇게 너에게 나 다시 또 다가가 또 될까 넌 어떤지 말해줄래 baby 못한 말들 알려줄게 baby 언제나 너였던 거야 오늘 난 말해줄 거야 Oh I can't die for you Tonight is the night babe 도레미파솔라시 도미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시 도 도리표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me La 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 Will you play with me Will you Baby will you play with me 지쳐 쓰러진다 해도 난 I don't care 위로 올라갈 거야 너에게 Oh no you don't care about me I don't get it girl Who knows 너가 나에게 오기를 바래 오늘 밤은 party 내가 속한 답은 손을 잡아 빨리 오늘 난 너에게 Oh I can't die for you Tonight is the night babe 도레미파솔라시 도
바위처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시 도돌이표인가 봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me la 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 Will you play with me will you play with me la 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 Will you play with me will you baby will you play with me yeah 이름처럼 계절은 계속 변해 도레미파솔라시도 너를 원해 이 노래 들을 때면 날 안아줄래 도레미파솔라시도 너를 원해 banyak kan jadi nggak banyak pengaruh deh. When you walk into the room, make time is jealous, you're shining like that. Girl, you're breaking every rule. I take the consequences after the fact. I was running my own clock. I was loving till recording. I was nothing but cigar smoking pain with tequila to play till you until you caught me on my good side in that good light. I swear I wasn't like that no, until I got you on my good side about that good light. I swear I wasn't like that no, good side. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali. Nah, tadi gimana nih teman-teman? Apakah kasusnya susah gitu atau ternyata mudah? Nah, tadi karena teman-teman sudah diskusi gitu ya sama teman-teman yang lain terkait studi kasusnya tadi. Nah, mungkin untuk sekarang aku mau minta tolong beberapa dari teman-teman gitu ya untuk sharing gitu atau membagikan hasil dari diskusi tadi. Nah, mungkin oke, tadi ada yang jawabnya susah gampang. Oke nih. Oke deh, mungkin aku minta beberapa kelompok gitu ya untuk bisa menyampaikan solusi dari studi kasus yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin aku tunjuk secara random aja gitu ya dari kelompok ti dua aja deh, dua mungkin ya. Kelompok dua, ada nggak teman-teman yang mau mewakili untuk menyampaikan hasil dari studi kasusnya tadi? Silakan teman-teman dari kelompok dua. Halo, apakah teman-teman dari kelompok 2 ada di Zoom? Kelompok 2 tadi ada Dini, ada Rido, Paskia Aulia dari ICC, sama Naswa dari Markom. Tolong dong ini kalian tadi gimana hasilnya dipresentasiin. Ya, teman-teman dari kelompok 2 mungkin ada yang mau menjelaskan terkait hasil dari diskusi studi kasusnya tadi. Silakan teman-teman. Aku izin masuk ya. Buat teman-teman, jangan takut untuk ngasih hasil diskusi ya teman-teman, karena nggak ada salah dan nggak ada benar, namanya kita belajar. Sebenarnya ada salah dan benar, tapi gimana caranya kita bisa jadi lebih berkembang kan dari sebelumnya. Jadi teman-teman feel free untuk untuk kasih pendapat atau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, nanti kita juga diskusiin lagi. Dan aku juga bakal ngasih feedback. Nggak akan ngaruh ke penilaian kinerja kalian kok. Thank you. Oke, nah tadi udah disampaikan juga ya sama Kak Meshita, jadi nggak usah takut salah, dan nanti kan juga pasti bakal di feedback gitu ya. Jadi silakan teman-teman dari kelompok 2, mungkin apakah ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya tadi? Silahkan.
Halo Kak, mungkin aku mewakili kelompok 2 ya. Oke, silahkan Kak. Oke, tadi itu kita diskusi mengenai masalah yang terjadi. Yang pertama itu kurangnya partisipan anggota. Banyak anggota yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Mungkin kita tuh harus membuat kegiatan yang memang membuat anggota tuh aktif seperti workshop atau diselingin ice breaking, lalu diselingin juga ada games yang membuat anggota itu aktif, dan di akhir kegiatan tersebut tuh harus diberikan reward untuk anggota yang terbaik dan anggota yang aktif. Oleh karena itu, karena adanya reward, jadi memunculkan motivasi anggota dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua itu kurangnya inovasi program dan kegiatan PKP tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan minat anggota. Menurut kelompok 2 tadi, yang pertama kita harus identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, baru kita analisis masalah. Nah, pastinya setiap organisasi kan ada beberapa masalah. Nah, kita ambil yang paling penting dan paling urgensi dalam masalah tersebut. Setelah masalah tersebut kita analisis dan bisa mencakup semua anggota, lalu baru kita membuat program dari masalah tersebut agar semua anggota bisa terlibat. Yang ketiga, kurangnya komunikasi, adanya miskomunikasi antar anggota dan tim kepemimpinan. Yang pertama, ini kita harus membuat ruang diskusi tiap anggota, mungkin seperti program weekly. Setiap minggu tuh harus ada diskusi bersama dengan tim kepemimpinan. Yang kedua tuh tim kepemimpinan sebelum menjelaskan sesuatu kepada anggota harus menanyakan terlebih dahulu apakah penjelasan atau penjelasan yang diberikan dapat diterima atau dipahami oleh anggotanya. Hal tersebut untuk menghindari miskomunikasi antara anggota dan tim kepemimpinan. Dan yang keempat, kurangnya pengambilan keputusan yang efektif. Tim kepemimpinan seringkali kesulitan mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu. Mungkin tadi sebenarnya belum sempat diskusi di bagian ini karena waktunya sudah habis. Ini pendapat saya, yang barangkali anggota kelompok lain mungkin mau menambahkan. Mungkin menurut saya tuh kita harus adanya demokrasi dalam setiap anggota. Jadi tiap anggota tuh memberi saran atau masukan mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil. Setelah itu baru tim kepemimpinan menyatukan semua pendapat anggota dan mengambil keputusan tersebut dengan tepat dan dengan persetujuan dari semua anggota. Itu Kak. Mungkin dari anggota lain barangkali mau menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, mungkin teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup mungkin aku move dulu ke kelompok yang lain dulu ya Kak, nanti untuk feedbacknya di akhir gitu. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin aku milih dari kelompok 5 mungkin ya. Oke, boleh nggak teman-teman dari kelompok 5? Ada yang mau menyampaikan hasil dari diskusi studi kasus ya tadi? Silahkan. Ayo nih dari copywriter Sofian, graphic design Jovita, PD Charles sama CM Catherine. Ayo bisa konflik yuk. Siapa yang mau presentasi?
Abel, Yuk teman-teman dari kelompok 5, apakah ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Mungkin boleh banget ya di-share gitu, nggak perlu takut salah juga, dan karena ini nggak mempengaruhi penilaian kinerja gitu ya, jadi kalau misalnya salah tuh nggak apa-apa banget teman-teman, jadi boleh disampaikan aja gitu. Iya, walaupun ada yang belum terjawab juga nggak apa-apa banget, nanti disampaikan aja berdasarkan hasil diskusinya tadi gitu. Yuk, silakan teman-teman dari kelompok 5. Oke, dari Kak Olsi silakan Kak untuk. Oke, mungkin aku izin masuk ya. Tapi ya aku tadi tidak ikut terlalu banyak ya. Nanti boleh teman-teman yang lain tadi, Catherine juga kayaknya udah mau on mic ya. Boleh nanti nambahin ya. Oke. Kalau dari aku sendiri, kan ada 4 masalah yang terjadi ya di sini. Pertama ada kurangnya partisipasi anggota gitu, atau banyak anggota yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, menurutku sendiri, kalau aku sambungin sama materi tadi ya, mungkin di organisasi ini dari segi kepemimpinannya itu masih belum bisa melibatkan anggota-anggotanya gitu. Jadi dia masih kayak yang ngatur masih pemimpinnya, yang ngerancang masih pemimpinnya dan lain-lain gitu. Nah, solusinya menurutku sendiri bolehlah libatkan anggota-anggotanya gitu dalam pengambilan keputusan ataupun perancangan suatu program gitu. Nah, dengan begitu menurutku nanti banyak gitu anggota yang bisa aktif gitu. Ya walaupun dengan adanya tanggung jawab gitu ya. Tapi itu menurutku juga termasuk hal yang efektif gitu buat bikin aktif partisipasi anggota gitu. Terus kedua, kurangnya inovasi ya. Nah, di sini juga sama sih. Tadi kan di materi sendiri buat mengimprove suatu organisasi gitu, itu harus ada suatu feedback gitu. Karena tadi ada blind spot ya di antara individu-individu itu gitu. Nah, ini menurutku penting gitu feedback ini. Biar kita bisa melihat blind spot itu ya, kita harus dengerin pendapat orang lain gitu. Jadi sebagai pemimpin itu nggak boleh eh, eh, apa ya namanya ya, nggak boleh nggak bisa dikritik gitu. Jadi harus harus memang apa ya, paling banyak dapat kritiknya tuh pemimpin gitu. Karena emang eh, pastinya pasti karena kita belajar juga kan pasti banyak kesalahan gitu di situ. Jadi kita harus bisa terbuka terhadap kritik itu sendiri gitu. Terus ketiga, kurangnya komunikasi ya. Adanya miskomunikasi. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang pertama gitu, kayak kurang aktif gitu. Ya ini sebenarnya dari pemimpinnya sendiri belum bisa melibatkan anggotanya dalam eh, program-programnya gitu. Jadi ya jadi kurang aktif aja dan ada kayak ada batasan gitu antara pemimpin dan anggotanya seperti itu sih. Terus keempat, kurangnya pengambilan keputusan yang efektif. Kalau menurutku eh, karena mungkin kurangnya data ya, data dan kurangnya kemampuan pemimpin itu sendiri. Tapi lebih penting di datanya sih, karena buat bisa ngambil keputusan yang efektif, kita harus tahu plus minusnya keputusan A, plus minusnya keputusan B, kayak gitu. Dan ini ditambah juga sama feedback tadi ya dari teman-teman, saran-saran dari teman-teman yang lain gitu, dari anggota-anggota organisasinya itu sendiri. Jadi pemimpin tetap harus mendengarkan anggotanya gitu. Nah, untuk solusinya sendiri mungkin bisa pakai mungkin apa ya, kotak saran ataupun
penimbangan kritik-kritik seperti itu sih. Kalau dari aku gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Osi atas pemaparan dari hasil diskusinya tadi. Oke, tadi sepertinya ada dari Kak Catherine juga ya yang mau on cam. Apakah mau jadi on mic ding, on mic atau gimana? Atau sudah cukup dari kelompok 5? Kak, mungkin tadi karena tanggung juga ya, aku udah terlanjur online juga. Jadi mungkin aku setuju juga sama Kak tadi yang udah jelasin Kak Uzi. Nah itu mungkin aku nambahin di bagian yang ketiga aja yang kurang komunikasi. Mungkin emang karena kurang adanya bonding, jadi mungkin saling sungkan gitu buat nanya atau ada yang kurang tadi jadi mungkin ada yang kurang jelas, jadi kurang nanya, sungkan untuk bertanya, jadi akhirnya miskom. Nah mungkin lebih baik juga solusinya saling apa ya, mungkin yang pemimpin juga atau sesama teman itu sesama tim bisa saling nge-reminder, mungkin ada yang kurang jelas atau apa bisa dijelasin ulang secara detail kegiatannya atau plan kedepannya itu sih Kak, biar jadi lebih nggak miskom lagi sama semuanya, plannya itu berjalan dengan lancar. Ya aku gitu Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Catherine atas penjelasannya juga. Nah, mungkin aku lanjut dulu aja ya, Kak. Mungkin aku move ke kelompok yang lain dari kelompok 6 mungkin ya. Silahkan, apakah ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya tadi? Dari kelompok 6, silahkan. Oke, ini karena sepertinya dari kelompok 6 belum ada yang mau on mic. Mungkin aku tawarin ke kelompok yang lain dulu aja deh. Apakah ada yang mau present gitu atau ada yang mau volunteer mengajukan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi? Ada nggak teman-teman? Oke, dari Kak Rizky, silahkan Kak. Oke, suaraku udah kedengaran belum ya? Sudah Kak. Oke, aku jujur agak lupa tadi aku kelompok berapa sebenarnya karena nggak notice masuk kelompok-kelompoknya. Mungkin izin menyampaikan pendapat dari hasil diskusi di breakout room tadi. Sebenarnya terima kasih buat Deva, Ika, dan beberapa teman-teman yang tadi udah ada di breakout room untuk discuss studi case ini. Jadi mungkin langsung menjawab aja ya untuk 4 studi kasus ini. Jadi sebenarnya in generalnya menurut kita tadi adalah bagaimana cara kita bisa menempatkan posisi sih sebenarnya mungkin as a leader maupun as a internnya sendiri, maksudnya as a staffnya sendiri kayak gitu. Karena mungkin bisa jadi dua POV yang berbeda dari leader dan dari staff ini juga bisa mempengaruhi terhadap beberapa problem-problem yang terjadi. Jadi misal kita ambil case-nya di nomor 1, kurangnya partisipasi anggota, banyak anggota yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Jadi mungkin dari apa yang terlihat gitu ya, apa yang terlihat
dari sisi tim leadernya sendiri, mungkin kita melihat kok anggotaku atau kok staff-staff divisiku ini kayak kurang aktif ya, kurang partisipatif dalam beberapa event atau mungkin update progress ataupun mungkin dalam weekly meeting dan lain sebagainya. Cuman juga dari terkadang juga dari POV staff juga melihat kayak mungkin karena tim leadernya kurang bisa mengayomi, kurang bisa apa ya menerima pendapat dari kita, jadi kita kayak agak sungkan gitu untuk ngasih pendapatnya kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, dari dua sisi juga bisa kayak tim leader juga kadang juga susah gitu untuk gimana sih cara membangunnya, dan juga dari staff juga mungkin bisa lebih untuk komunikatif lagi kayak gitu. Nah, salah satu cara yang bisa ditawarkan itu tadi juga dari dari diskusi di breakout room tadi, bisa dengan adanya bonding gitu, membangun engage dari staff divisi maupun kepada apa sesama tim leader kayak gitu. Jadi karena membangun engage dalam sebuah lingkungan organisasi itu kan juga penting juga kan, supaya bisa kita memberikan apa ya, kinerja yang optimal kayak gitu. Sebenarnya untuk nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 juga kurang lebih sama. Jadi intinya adalah gimana kita bisa mengkomunikasikan satu sama lain, dan juga bisa dari hal tersebut bisa membangun engage yang baik gitu dari eh, sesama tim leader maupun dengan staff divisinya. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih ya untuk Kak Rizky atas pemaparan dari hasil diskusinya tadi. Nah, mungkin untuk pemaparan dari teman-teman kelompok yang lain juga kurang lebih sama ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin setelah ini aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Untuk yang selanjutnya, mungkin kita bisa mendengarkan juga nih tanggapan dari Kak Masyita gitu ya atas feedback dari hasil diskusi teman-teman tadi gitu seperti apa. Mungkin gimana sih solusi terbaiknya gitu. Silahkan Kak Masyita. Oke, makasih Angela untuk kesempatannya dan makasih buat teman-teman tadi ada Dini dari kelompok 2, ada Ozi dan Catherine dari kelompok 5, dan ada Rizky yang dia nggak tahu kelompoknya di mana. Tapi nggak apa-apa, thank you juga makasih buat teman-teman yang semua teman-teman juga yang udah berdiskusi di study case ini. Karena study case ini tuh sebenarnya teman-teman yang pertama untuk menilai dan melihat sebenarnya gimana nih pemahaman teman-teman untuk atas penyampaian materi yang aku sampaikan, dan juga untuk melihat gimana teman-teman bisa mengolah materi yang udah ada dengan permasalahan yang terjadi gitu. Nah, aku mau bilang makasih karena kalau berdasarkan dari apa ya, kalau misalnya dilihat dari teman-teman yang udah menyampaikan hasil diskusinya, aku bisa anggap kalau misalnya diskusinya juga berjalan dengan baik. Jadi, thank you guys, good job. Jadi oke, yang pertama nih, jadi kan kita lihat lagi nih, kita tarik lagi permasalahannya. Ada 4 masalah yang terjadi di organisasi ini. Dan usianya itu masuk ke Gen Z ya guys. Jadi yang pertama itu ada kurang partisipasi anggota, ada kurang inovasi, terus ada juga kurang komunikasi, dan kurangnya pengambilan keputusan. Nah, tadi teman-teman sebenarnya aku nggak nyiapin ya, karena sedikit-sedikit dari jawaban teman-teman, tapi benar kalau misalnya kita lihat nih, kita kalau misalnya punya beberapa permasalahan yang terjadi, kita perlu identifikasi lagi sebenarnya, oke, kita punya 4 masalah. Dari 4 masalah ini, apa aja sih kita breakdown gitu loh masalah penyebab-penyebabnya dan kemungkinan-kemungkinan kita bisa menyelesaikannya. Jadi misalnya ada yang pertama kurangnya partisipasi anggota. Kita bisa identifikasi dulu nih, kenapa anggota itu partisipasinya kurang, tidak aktif dalam kegiatan organisasi. Apakah topik atau hal yang diangkat kurang relevankah dengan anggota-anggotanya, atau mungkin pelaksanaannya dilakukan tidak menyesuaikan dengan waktu dari teman-teman anggota dari organisasinya, atau mungkin karena secara
effort kali ya. Anggota-anggota tuh harus melakukan effort yang cukup besar untuk mengikuti event itu. Hal-hal itu harus kita identifikasi juga teman-teman. Nah, makanya pada dasarnya ketika kita punya masalah yang terjadi, dari satu masalah itu kita breakdown dulu. Apa sih sebenarnya permasalahan ini tuh terjadi, kenapa, kira-kira apa yang harus kita lakukan, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kalau terkait kurangnya partisipasi anggota, teman-teman udah banyak menyampaikan ke arah gimana caranya kita bisa melakukan program engagement terus dikasih reward, terus ada juga yang melibatkan anggota-anggotanya dalam pengambilan keputusan perancangan project. Dan ya, adanya juga kita harus membuat pengembangan dua sisi nih dari tim leader dan juga dari anggota-anggotanya juga. Nah, aku setuju sama yang jawab program engagement. Jadi sebenarnya aku pernah di bagian engagement dulu, teman-teman. Awalnya, bahkan ketika aku jadi manajer di engagement ini, aku kadang masih mikir, kayaknya engagement itu nggak penting-penting banget deh. Kayaknya cuma seru-seruan doang deh. Kayaknya nggak penting nggak sih, nggak ada hubungannya sama organisasi gitu. Tapi engagement itu tuh penting karena bisa menciptakan pemikiran atau mindset kita tuh bagian dari tim, teman-teman. Kita bisa jadi lebih dekat dengan anggota, dan karena kita jadi lebih dekat dengan anggota, kita jadi engage lebih dekat sama anggota, dan kita tuh punya perasaan ada di dalam tim, dan untuk kita jadi lebih merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan apa dampaknya terhadap organisasi. Nah, engagement aku setuju. Jadi, bisa meningkatkan partisipasi juga dari anggota-anggota di kegiatan organisasi. Nah, benar juga untuk yang kelompok 5 tadi nyebutin kalau misalnya kita perlu juga nih melibatkan anggota-anggotanya dalam pengambilan keputusan dan perancangan proyek. Jadi kan, mungkin teman-teman juga udah nangkep, gimana agile leader itu tuh mindset-nya adalah bukan dia yang paling hebat, bukan dia yang kayak pengambil keputusan yang paling terpusat di dia keputusannya, tapi gimana caranya nih, mungkin dalam perancangan proyeknya kita bisa tahu pendapat dari teman-teman. Gimana caranya kita bisa meningkatkan partisipasi anggota, itu juga bisa dari gimana caranya kita libatkan juga nih anggota-anggotanya dalam merancang si permasalahan atau bukan permasalahan sih, proyeknya itu. Misal kayak training ini nih, kan training ini tuh pada dasarnya tim leader ya atau tim HR yang ngerjain yang projectnya. Tapi ini dilakukan setelah ada TNA sebelumnya. Udah kita ada form nih, oh formnya teman-teman butuh apa. Nah, kita dari form itu kita tahu, oh ternyata mereka butuh tentang leadership untuk dunia yang sangat berkembang dengan cepat banget ini. Jadi dibawalah materi ini. Karena sesuai dengan kebutuhan dari anggotanya, bisa jadi anggotanya pun jadi lebih aktif dan mengikuti kegiatan. Jadi ada dua mungkin yang aku bisa highlight di permasalahan nomor 1. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan gimana timnya, anggota-anggotanya itu punya perasaan kita ada di dalam tim. Kita merupakan bagian dari tim. Dan hal itu banyak bisa kita lakukan, tadi engagement juga. Dan yang kedua, itu bisa kita gimana caranya kita untuk melibatkan anggota-anggota itu dalam pengambilan keputusan, di mana kita bisa kayak menyebutkan, menjelaskan, kalau misalnya ini juga sesuai dari kebutuhan kalian loh teman-teman, kita udah ada formnya, jadi ayo ikut, dan lain-lainnya. Jadi ada perasaan mereka juga butuh untuk mengikuti, dan ingin untuk mengikuti program-program di organisasi. Terus, aku juga setuju tadi sama kelompoknya Rizky, tentang kita juga perlu untuk adanya, kalau aku nangkep ya, ada pengembangan dua sisi. Jadi dari tim leadernya juga harus terbuka nih untuk mengayomi kenapa anggota-anggotanya tidak ingin mengikuti, kita harus juga membuka diri sebagai leader, dan tim leader juga bisa, anggota-anggotanya juga bisa lebih memahami juga, apa ya, lebih membuka diri dan mengikuti dan berpartisipasi di dalam dalam acara-acaranya. Dan yang kedua, kurangnya inovasi. Program dan kegiatan BKB ya, tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan minat anggota. Ini mirip-mirip juga nomor 1. Ketika dia nggak relevan, itu kan jadinya minat kita untuk ikut kan juga turun ya. Dan akhirnya karena minat anggota-anggota untuk mengikuti itu juga akhirnya karena itu menurun, partisipasi kita terhadap kegiatan itu juga menurun. Nah, di sini juga pentingnya yang aku sering banget sebutin tentang feedback dua arah. Ketika kita butuh, kalau misalnya adanya kurang inovasi, berarti kan ada permasalahan di dalam timnya ya teman-teman. Kenapa acaranya
atau kegiatannya atau projectnya mirip lagi sama yang sebelumnya, mirip lagi sebelumnya. Padahal agile leadership, kemampuan atau kompetensi tentang agile leadership itu sangat berfokus terhadap gimana caranya kita tuh engage dengan perubahan. Kita terus beradaptasi dan terus mengikuti perubahan-perubahan yang ada dengan fleksibel, bukan dengan kayak udah ikut-ikutan aja. Kalau ada kurangnya inovasi gimana nih? Yang pertama teman-teman sebenarnya memang agile leadership atau agile leader itu memang memusatkan atau menekankan terhadap semua orang bisa jadi leader, semua orang bisa mengambil keputusan, semua orang bisa memberi ide, tapi agile leader atau leadernya ini itu juga ya adalah titik atau posisi yang penting untuk bisa memahami lebih banyak dan memahami banyak hal. Jadi ketika adanya kurangnya inovasi, gimana nih caranya kita untuk bisa memiliki inovasi yang banyak? Oh, kita bisa nih ke anggotanya atau misal aku tim leader nih, terus aku menyuruh teman-teman aku atau memantik teman-teman aku untuk bisa buat project yang lebih dari sebelumnya. Gimana caranya? Oh, kita bisa diskusi nih, evaluasi dulu. Apa sih permasalahan di project sebelumnya? Apa sih yang sekarang kayaknya lebih seru? Apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan yang bisa meningkatkan minat dari anggota-anggotanya? Jadi ada feedback juga, bukan feedback sih, diskusi, teman-teman. Jadi kita bisa lakukan diskusi, kita dengarkan anggota-anggota kita, jadi ide-ide itu muncul. Nah, balik lagi, ketika kita pengen ide-ide dari anggota kita muncul, kita harus menunjukkan dan itu terlihat bahwa kita terbuka terhadap pendapat-pendapat dari anggota. Bukan cuma yang kayak, ayo aku terbuka dan lain-lain, tapi mungkin sesimpel ekspresinya kayak muram, tapi kayak nggak terlihat ingin terbuka. Kan anggota-anggotanya juga jadi kayak, ini beneran terbuka nggak ya kalau misalnya aku nggak ngasih kalau aku ngasih pendapat yang berbeda, nanti aku diketawain nggak ya, aku diremehin nggak ya kan. Nah, itu pentingnya kita harus bisa terbuka, menunjukkan dan itu terlihat bahwa kita terbuka terhadap ide-ide itu. Terus yang ketiga, adanya kurang komunikasi dan miskomunikasi antara anggota dan pimpinan. Nah, aku setuju juga dengan kelompok 2, di mana kita harus membuat ruang diskusi tiap minggu, jadi kita ada ruang terbuka untuk berdiskusi. Aku kurang tahu kalau misalnya di Soka Finansial gimana, tapi di magang-magang atau pengalaman aku sebelumnya, kita emang ada biasanya kayak weekly meeting atau meeting rutin lah per seminggu atau 2 minggu. Jadi kita bisa tahu update masing-masingnya, apa aja yang harus dijelaskan atau apa aja yang harus dilakukan dan lain-lain. Kadang kalau misalnya ada miskomunikasi, berarti komunikasinya ya sudah jelas kalau misalnya komunikasinya tidak berjalan dengan efektif ya teman-teman. Jadi penting untuk kita juga untuk bisa memahami sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam anggota-anggota kita, dan itu bisa kita tahu dengan adanya meeting tadi. Kita jadi membuka ruang diskusi nih, gimana caranya kita bisa dengar penjelasan dari orang lain itu bisa jadi lebih detail, kita bisa memberikan project atau perintah atau hal-hal yang perlu mereka lakukan dengan baik dan lain-lainnya. Terus sebenarnya ini juga tambahan dari aku dari pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya ada miskomunikasi, terkadang penjelasannya itu tuh belum jelas atau penjelasannya kurang bisa ditangkap dengan cepat oleh anggota. Jadi sebenarnya butuh juga nih untuk ketika menjalankan project ada juga guidelines tertulisnya. Jadi setelah dijelasin nih dari tim leadernya juga, anggota-anggotanya juga bisa memahami dan ada guideline yang jelas. Jadi mereka juga bisa lebih, oke, mereka udah tahu step by step-nya. Dengan mereka tahu step by step-nya, itu memudahkan mereka untuk memunculkan ide-ide lain di luar dari step-step itu. Oh, oke, aku tahu nih gimana cara buat training. Aku udah paham dan aku udah bisa ngelihat guidelines-nya. Tinggal pemikirannya tuh jadi lebih bebas untuk bisa memikirkan training apa ya yang bisa lebih bagus lagi, yang lebih relevan lagi, yang bisa berguna lah untuk anggota-anggota lainnya. Terus yang keempat, adanya kurangnya pengambilan keputusan yang efektif, jadi tim kepemimpinan seringkali kesulitan mengambil keputusan yang tepat dan tepat waktu. Nah, kalau hal ini sebenarnya menurut aku juga jadi satu hal yang cukup berpusat tetap di tim leadernya. Jadi, oke, semua orang bisa ngambil keputusan. Semua orang memang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan ide-ide dan lain-lain.
Tapi kalau misalnya tim leadernya tidak bisa mengambil keputusan yang efektif, anggota-anggotanya pun juga akhirnya mengambil keputusan dengan asal-asalan. Dan itu tuh makanya kenapa walaupun, oh oke semua orang bisa jadi leader, semua punya jiwa leadernya, semua punya kesempatan untuk ini, itu, dan lain-lain, tim leader tetap harus memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih baik dibanding anggota-anggotanya. Gimana kalau dia bisa mengambil keputusan dengan efektif dan lain-lain. Nah, cara-caranya juga benar. Kita ada yang teman-teman sebutin juga dari demokrasi, terus gimana kita harus ada pengambilan data atau kita harus punya banyak data untuk mengambil keputusan. Terus ada juga gimana caranya kita bisa mengidentifikasi gimana caranya semua hal-hal yang keputusan-keputusan yang kita ambil itu tuh udah meliputi berbagai aspek yang harus kita perhatikan. Tergantung juga sih kalau misalnya mengambil keputusan tentang apakah kita ingin melakukan pitching dengan klien gitu. Kira-kira apa aja yang harus kita pertimbangkan. Dan itu tuh tentu penting juga kalau teman-teman punya sejenis deadline. Jadi bisa kita perhatikan juga kalau misalnya udah mendekati deadline, kita harus sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan kita udah harus siap melakukan hal tersebut. Jadi mungkin dari aku kurang lebih gitu. Mungkin aku kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Masyita atas penjelasan yang sangat lengkap juga dan insightful. Nah, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya, kami ingin memberikan sertifikat kepada Kak Masyita sebagai pemateri gitu. Mohon diterima ya Kak, mungkin dari panitia bisa bantu untuk dokumentasi juga untuk KBBM dipersilakan. Aku bantu screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2. Oke, thank you.